Halo, selamat pagi. Hari ini kita mau belajar beberapa materi. Yang pertama adalah tentang pengujian hipotesis ya. Ini materi masih menyambung dengan materi pertemuan minggu lalu, yaitu yang pertama kita mau belajar tentang uji hipotesis proporsi populasi, dan yang kedua uji hipotesis beda dua proporsi populasi. Oke, kita lihat dulu ya. Yang pertama, uji hipotesis proporsi populasi. Nah, tujuan kita melakukan pengujian hipotesis proporsi populasi adalah untuk menguji dugaan atas proporsi suatu populasi. Pengujian ini dimulai dengan adanya suatu dugaan terhadap proporsi suatu populasi, yang kemudian dilakukan pengujian atas sampel untuk membuktikan dugaan tersebut betul atau tidak ya. Supaya kalian ada gambaran, kita coba lihat langsung ke kasusnya ya. Kasus sebuah lembaga swadaya masyarakat pemantau kebijakan pemerintah menduga bahwa, nah ini dugaannya ya, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh sebuah kantor pelayanan masih kurang dari 60%. Oke. Untuk membuktikan dugaan tersebut digunakan sampel sebanyak 125 orang yang telah memperoleh pelayanan dari kantor pelayanan tersebut. Dan ternyata yang menyatakan puas sebanyak 65 orang. Nah, sampai sini dulu saya berhenti dulu ya. Jadi kalian bayangin ada LSM gitu ya, mau mensurvei tingkat kepuasan masyarakat. Benar nggak sih bahwa pelayanan yang diberikan kantor pemerintah itu masih kurang ya? Terus untuk membuktikan dugaan tersebut, diambil tuh sampel dari masyarakat yang pernah mendapatkan pelayanan. Jumlah orang yang dijadiin responden ada 125 orang. Nah, dari 125 orang ini, ternyata 125 ya, ternyata yang menyatakan puas cuma 65 orang ya. 65 orang bilang puas. Berarti sisanya berapa tuh? 60 orang sisanya menyatakan tidak puas, ya nggak sih? Nah, sekarang pertanyaannya adalah, dengan kita pakai tingkat signifikansi pengujian 5%, sampel yang dipakai ini bisa nggak sih dijadikan sebagai dasar untuk membenarkan dugaan tersebut? Yaitu bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan masih kurang dari 60%. Yang puas itu masih kurang dari 60%. Bener nggak sih? Bisa nggak sih hasil survei ini membuktikan pernyataan tersebut? Nah, untuk mengerjakan kasus ini kita akan coba mengerjakan di SPSS ya. Saya akan pindah dulu ke SPSS, tapi kalian pahami dulu nih konsepnya. Bahwa dari responden 125, ternyata separuh-separuh nih, 65 bilang puas, yang sisanya 60 kan, 125 dikurangi 65 kan, ternyata yang lain nih, yaitu berarti tidak puas, gitu ya. Oke, saya sudah membuka aplikasi SPSS-nya ya. Kita jadi mau masukin variabel apa? Nah, dari data kasus tadi, kita masuk dulu ke variabel view ya. Kita akan buat dua variabel. Variabel yang pertama namanya adalah respon. Ya, respon. Oke. Terus variabel yang kedua namanya adalah jumlah. Kita dapat dua data itu tadi ya, respon sama jumlah. Nah, coba kalian cek tipenya numerik, dibiarin aja ya, numerik with desimalnya sama aja. Terus sekarang kita lihat ke bagian value. Value nih, di sampingnya label ya. Untuk respon, kita akan isi value-nya karena responnya itu tadi berdasarkan dari kasus itu ada dua tipe ya. Value yang pertama kita tulis nomor 1 ya. Value yang pertama adalah puas. Diketik ya, puas.
Oke, di add. Terus value yang kedua adalah apa tuh? Tidak puas. Tidak puas ya. Hai, di add lagi ya. Oke, kemudian selanjutnya setelah kita add, terus habis itu adalah kita klik OK, terus kita input datanya. Jadi yang value yang kita masukkan adalah value untuk respon saja, ya, yang jumlah nggak usah diisi. Habis ini kita lanjut ke bagian data view. Nah, ini udah kelihatan nih ya, respon sama jumlah. Oke, sekarang kita tulis apa nih? Isi data ya, isi data. Coba saya pencet 1, apakah dia belum ngisi, belum otomatis ya. Caranya adalah sebentar, saya klik view dulu. View, terus value label. Nah, ini dia mau. Jadi saudara cukup ketik 1 aja, terus diklik view, terus value labels ya. Oke, kita masukin data yang pertama, yaitu tadi dibilang dari hasil survei yang puas itu jumlahnya adalah 65. Sedangkan saya ketik 2 ya. Yang tidak puas itu ada 60. Oke? Oke, puas 65, tidak puas 60. Oke. Nah, kemudian sekarang kita mau mengubah data pada variabel jumlah menjadi frekuensi ya. Oke, caranya gimana? Kita mau klik data. Mana data? Datanya di bagian atas ya, di tab atas data. Oke, kemudian pilih weight case. Oke, mana dia? Weight case. Nah ini, bagian agak bawah ya. Weight cases. Oke, diklik. Nah, kemudian kita akan pindah variabel jumlah ke dalam kolom frekuensi. Oke, kita pindah ya. Mau nggak? Weight case by. Jadi diklik dulu weight case by-nya, kemudian jumlahnya dipindahin ke kanan ya. Terus habis itu kita klik OK. Oke. Oke, ini balik lagi ya. Sebentar. Balik lagi. Nah, ini. Wait. Oke, kemudian kita mau coba olah datanya ya. Analyze, kemudian non-parametric. Analyze, kemudian kita pilih yang non-parametric test ya. Kemudian chi-square. Mana ya chi-square ya? Oke, ini ya chi-square. Oke, diklik aja. Terus habis itu kita akan memindahkan variabel respon ke kolom tes variabel. Gini. Terus habis itu pada bagian expected value, di manakah expected value? Oke, kita aktifkan value dulu nih ya di bagian sisi kanan bawah. Kemudian kita isi 0,6 ya. Coba kalian ingat-ingat kalau di SPSS kalian pakainya koma atau titik. Kalau di saya pakai titik ya. Refer ke ini tadi yang ngisi 65, 60 itu pakai titik atau koma ya, disesuaikan. Oke, sekarang kita masukkan angka 0,6 sesuai dengan hipotesis ya. Terus habis itu kita add. Oke. Terus habis itu kita masukkan value-nya 0,4. Jadi tadi di soal dibilang bahwa di awal, di kalimat-kalimat awal bahwa tingkat kepuasannya itu kurang dari 60%. Ingat nggak sih? Ya, berarti 60% dibanding 40%. Nah, ini saya masukin 0,6 dan 0,4. Ya. Oke, kalau sudah silakan saudara klik OK. Nah, ini keluar untuk hasil pengujiannya. Ya.
Oke, ini hasil olah datanya ya. Kita cek dulu dari ada dua tabel ya. Tabel pertama itu tentang responnya ya. Coba kita cross check dulu. Takutnya ada yang tidak dimasukkan atau diinputnya salah ya. Kita cek yang puas ada 65, yang tidak puas ada 60, sehingga total 125, benar kan? Nah, terus kita lihat ke tes statistiknya bagian bawah ya. Di sini ada data tentang chi-square-nya 3,3333, DF-nya 1, kemudian sig-nya 0, berapa nih? 0,8068 ya. Berarti ini tingkat signifikansinya masih lebih besar daripada alfa yang digunakan, ya kan? Alfanya kan 5%. Oke, baik. Oke, saya pindahin dulu hasilnya ini, terus kita bikin analisanya ya. Oke, nah ini sudah saya pindahkan untuk hasil dari olah data yang dilakukan di SPSS, saya pindahkan di sisi sebelah kiri, kemudian kita lihat analisanya ya. Jadi tadi di kasus itu pertanyaannya itu benar nggak sih bahwa pelayanan kantor itu masih kurang dari 60%. Berarti HOHA-nya adalah mu, ya HO-nya mu lebih besar dari 0,6 atau HA-nya mu kurang dari 0,6. Nah, kita bisa gunakan perbandingan nilai kritis ya antara nilai Z dengan nilai hitung. Atau kalau misalnya kalian pengen menggunakan patokan berupa signifikansi yang lebih gampang ya, yang ada tabelnya, yang udah ada di output SPSS-nya, kita langsung bandingkan aja nilai signifikansi dengan nilai alfanya. Nah, kalau di sini nilai signifikansinya itu asimsignya 0,068 dibandingkan dengan alfa 0,05. Ternyata nilai yang dihasilkan di olah data ini lebih besar daripada alfa, sehingga keputusannya adalah menerima HO. Jadi kesimpulannya adalah yang HO ini, yang atas ya, bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh kantor pelayanan lebih dari atau sama dengan 60%. Itu untuk pengerjaan kasus terkait uji beda proporsi ya, proporsi populasi. Oke, semoga bisa memberikan pemahaman untuk saudara ya. Nah, untuk selanjutnya kita mau pindah ke bagian yang berikutnya, yaitu adalah uji hipotesis beda dua proporsi populasi. Nah, untuk pengujian ini, jadi kalau yang tadi itu pengujiannya dilakukan pada satu kelompok, nah kalau yang ini adalah pada dua proporsi populasi. Ya, kita baca dulu tujuannya ya. Untuk menguji dugaan beda dua proporsi populasi. Pengujian ini dimulai dengan suatu dugaan terhadap dua kelompok populasi yang berbeda. Jadi kalian bayangin ada kelompok A, ada kelompok B gitu ya. Sampel dari satu kelompok independen terhadap sampel yang lain, dari kelompok yang lain ya. Kemudian akan dilakukan pengujian atas sampel untuk membuktikan dugaan tersebut. Oke, nah untuk kita lebih memahami tentang gimana cara uji hipotesis beda dua proporsi populasi ini, kita lihat kasusnya ya. Oke, baik, kita lihat kasusnya, kita baca dulu. Suatu penelitian dilakukan untuk membuktikan dugaan bahwa tingkat kesalahan pencatatan rekening pada pembukuan dengan menggunakan metode 1 lebih tinggi daripada menggunakan metode 2. Oke, jadi ceritanya kita mau bandingin dugaan bahwa ketika mencatat rekening pakai metode 1 itu lebih banyak salahnya daripada kalau kita pakai metode 2. Bener nggak sih ya? Nah, jadi di sini ada dua metode ya. Untuk membuktikan dugaan tersebut digunakan 100 rekening yang menggunakan metode 1.
dan 120 rekening dicatat menggunakan metode 2. Jadi ada dua kelompok ya, kelompok 1 itu 100, isinya 100 rekening, kelompok 2 itu 120 rekening. Tidak ada rekening yang saling terkait di sini, ya, ikut metode 1 dan ikut metode 2 nggak bisa ya. Yang setiap rekening pasti ada metodenya masing-masing gitu. Nah, berdasarkan sampel pencatatan rekening pada metode 1, ternyata ada 17 kesalahan pencatatan. Dan pada metode 2, ada 18 kesalahan pencatatan. Nah, kalau kita baca sekilas ya, ini metode 1, 17 salahnya. Metode 2, 18. Kayaknya lebih banyak yang metode 2 ya. Tapi kalau kita cek, jumlah sampelnya juga emang beda. Metode 1 itu berarti 17 salah dari 100 rekening, sementara yang pakai metode 2 salah 18 dari 120 rekening. Nah, jadi nggak bisa juga langsung menduga, metode 1 nih paling akurat nih ya, harus diolah datanya. Oke, dengan menggunakan tingkat signifikansi 5%, apakah sampel dapat digunakan sebagai bukti membenarkan dugaan tersebut? Oke, berarti ini harus kita olah dengan menggunakan SPSS. Saya buka SPSS-nya dulu ya. Baik, saya sudah membuka aplikasi SPSS. Sekarang kita akan menginputkan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini ya. Yang pertama kita masuk ke variabel view dulu, terus kita akan menuliskan 3 variabel yang akan dipakai. Variabel yang pertama adalah metode ya. Terus variabel yang kedua adalah status. Waduh, statusnya apa nih? Terus yang ketiga adalah jumlah. Oke, baik, kita akan mengisikan untuk value-nya dulu ya. Value-nya tadi untuk variabel metode itu ada 2 ya, variabel metode 1 dan metode 2. Jadi saya akan mengisikan value-nya, labelnya ya. Oke, untuk value 1 untuk metode 1 ya, di add. Terus value 2 untuk metode 2. Oke, di add ya. Oke. Kemudian untuk statusnya juga kita mau mengisikan labelnya ya. Value 1 untuk statusnya salah atau benar. Ya, kemudian value 2 untuk labelnya tidak salah. Oke, di-add lagi, terus klik OK. Baik. Oke, kita cek dulu. Tipenya numerik, width-nya nggak usah diganti-ganti ya. Terus kolomnya. Oke, untuk measure-nya kita coba masukin skala deh. Scale. Oke, udah ya. Udah itu aja yang diganti, udah. Terus habis itu kita balik lagi ke data view. Nah, ini sudah ada 3 jenis variabel ya, metode, status, dan jumlah. Kita akan isikan. Yang pertama adalah kita ketik angka 1, metode 1. Itu kita mau masukin kalau metode 1 itu yang salah ada berapa sih? 17 ya? 17. Lalu metode 2, nggak usah diketik ya, langsung 2 gitu ya. Metode, sorry, ini kita ketik 1 lagi aja. Metode 1 yang tidak salah alias 2, ada berapa nih? Berarti 100 dikurangi 17, 83 ya. Terus yang berikutnya kita masukin metode 2, yang salah itu ada 18, sedangkan untuk metode 2 yang tidak salah itu ada berapa tuh? 102 ya. Oke, nah ini kalian input dulu ini dapatnya dari mana? Dapatnya dari soal ya.
Misalnya contohnya metode 1 itu tadi totalnya ada 100, yang salahnya 17, berarti yang benar 83. Demikian juga dengan metode 2 ya. Oke, kemudian selanjutnya kita akan mengubah jumlah jadi frekuensi, sama kayak yang tadi ya. Oke, sekarang kita klik dulu data, tab data, kemudian kita pilih yang weight cases bawah ya. Oke, sekarang kita masukkan jumlah weight cases by, ya diklik, terus kita masukkan ke kolom bagian sisi kanan, frequency variables. Frequency variable, oke. Terus kalau udah silahkan di oke. Oke. Kemudian kita akan mulai melakukan pengolahan data ya. Ceritanya kita akan olah data ini, kita klik analyze, lalu descriptive statistik, kemudian cross tab. Oke, terus habis itu kita klik ya cross tab-nya, kemudian habis itu kita pilih variabel metode ke kolom rows ya. Lalu variabel status ke kolom kolom. Oke, jadi sisa terakhir yang jumlah ya. Nah, jadi tadi kita masukin metode ke rows, lalu kolom status ke bagian column ya. Terus habis itu kita klik statistik. Oke, kemudian aktifkan chi-square bagian paling atas ya, dicentang. Terus habis itu kita klik continue. Oke, kita klik oke. Udah, oke. Jadi outputnya sudah keluar. Kalian lihat di sini ada beberapa tabel ya. 1, 2, 3. Case processing summary, metode status cross tabulation, sama chi-square test. Saya akan pindahkan tabel ini dulu. Nanti kita coba buat analisisnya ya. Oke. Oke, tadi saya udah pindahkan outputnya ke sini ya. Kita lihat dulu di sisi kiri. Sisi kiri ya. N-nya adalah 220, jadi metode 1 100 ya, metode 2 120, totalnya 120. Terus berikutnya adalah, coba kita lihat ya, tentang kesalahan metode 1, kesalahan metode 2, yang nggak salahnya berapa, terus kita cross check totalnya benar nggak sama soal ya. Terus yang ketiga yang kita perhatikan adalah tentang chi-square test. Nah, di sini ada yang kita gunakan adalah tentang value-nya. Nih, kalau kita mau pakai perbandingannya pakai Z, nilai Z, berarti kita akan pakai Pearson chi-square. Atau kalau misalnya kita mau pakainya dibandingkan dengan alfa, mungkin ya yang lebih mudah, maka nanti kita akan pakai tingkat signifikansinya. Di sini tingkat signifikansinya tuh ada 2 ya. Fisher exact test nih ada 0,714 dan 0,412. Oke. Nah, terus habis itu N valid case 220 bener ya. Oke, kita lanjut ke bagian analisis. Nah, yang pertama kita tentuin dulu HO dan HA-nya. Di kasus disebutin bahwa dugaannya adalah bahwa tingkat kesalahan metode 1 itu lebih tinggi daripada tingkat kesalahan metode 2, yang mana itu adalah HA. Berarti kalau HO-nya yaitu bahwa tingkat kesalahan metode 1 tidak lebih tinggi atau sama dengan tingkat kesalahan pada metode 2. Oke, kita mau menguji mana yang benar, HO atau HA ya. Terus kalau misalnya kita pakai perhitungannya membandingkan signifikansi sama alfa, berarti yang gede yang mana nih? Yang gede adalah tingkat signifikansinya. Jadi yang terakhir tadi kesimpulannya kan kita menerima HO ya. HO kesimpulannya adalah bahwa tingkat kesalahan pencatatan rekening pada pembukuan dengan menggunakan metode 1 tidak lebih tinggi atau sama dengan ketika menggunakan metode 2. Jadi yang diterima yang HO ya.
Oke, terima kasih. Bye. Sampai ketemu di video berikutnya ya.